Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengungkapkan salah satu rencana pembangunan jangka menengah nasional pemerintah ke depan adalah pengentasan kemiskinan menjadi 4,5% pada tahun 2029 dan kemiskinan ekstrim harus menjadi 0% pada tahun 2026. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyampaikan rencana pembangunan jangka menengah nasional merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden, salah satunya yaitu mengentaskan kemiskinan. Visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang terangkum di dalam Asta Cita kemudian dituangkan menjadi prioritas nasional RPJMN. Dari RPJMN tersebut, Rahmat menekankan pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5% pada tahun 2029, dan kemiskinan ekstrim harus menjadi 0% pada tahun 2026. RPJMN ini menekankan pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5% pada tahun 2029 dan kemiskinan ekstrim harus menjadi 0% pada tahun 2026. Peningkatan indeks modal manusia menjadi 0,59 pada tahun 2029 dan pertumbuhan ekonomi menuju 8%. Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui perlindungan sosial terintegrasi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur dan layanan pendidikan dan kesehatan. Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia difokuskan pada pemberian makan bergizi yang sehat, penuntasan tuberkulosis, pembangunan sekolah unggul baru, layanan kesehatan terintegrasi, dan perbaikan kualitas dan kesejahteraan guru. Sementara itu, dari sisi indeks modal manusia ditargetkan bisa mencapai angka 0,5% pada tahun 2029, dan pertumbuhan ekonomi menjadi 8%. 8 strategi tersebut diantaranya adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi dan hilirisasi, serta penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung oleh Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter yang pro-growth. Rahmat juga menjelaskan bahwa RPJMN merupakan indikator kinerja serta fokus pembangunan yang tergambar dalam proyek strategis nasional 5 tahun ke depan. PSN yang dimaksud ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86% di tahun pertama RPJMN. Dengan kontribusi pembelanjaan negara mencapai 71 triliun rupiah bisa meningkatkan 0,86%. Pemirsa, Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait meninjau perumahan Buana Raya 2 di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kunjungan ini untuk memastikan ketersediaan rumah subsidi, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Guna memastikan tercapainya program 3 juta rumah layak huni, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait meninjau perumahan Buana Cicalengka Raya 2 yang berlokasi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Minggu 29 Desember 2024. Kompleks perumahan ini menjadi satu dari 4 yang dikunjungi Menteri PKP di kawasan Cicalengka untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP atau rumah subsidi. FLPP merupakan program bantuan pemerintah dalam memberikan harga rumah yang murah dengan bunga KPR yang rendah dan flat serta tenor yang fleksibel. Menteri PKP mengaku kunjungan seperti ini sempat dilakukan di daerah lain. Hal ini dilakukan sebagai persiapan dalam mewujudkan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan saya ke sini hari ini ada 4 titik dan saya juga tugaskan wamen dan direktur yang lain untuk mengecek bagaimana ready stock FLPP. Karena saya mau segera melaporkan kepada Menteri Keuangan bagaimana kesiapannya. Tentu sudah saya cek. Hari ini saya masih ada 3 titik lagi di Bandung. Ya, berapa hari lalu 3 titik di 2 hari lalu 3 titik di Bogor. Sebelumnya di Serang juga. Jadi tentu sebagai menteri saya tidak hanya menerima laporan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan penutupan jalur pendakian 5 gunung selama libur Natal dan Tahun Baru. Langkah ini diambil demi keselamatan masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan penutupan pendakian 5 gunung selama libur Natal dan Tahun Baru. 5 gunung tersebut adalah Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Gede Pangrango, Gunung Halimun Salak, dan Gunung Rinjani. Menhub menyebut penutupan dilakukan lantaran kondisi cuaca ekstrim dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sangat memperhatikan keselamatan para wisatawan yang akan mendaki gunung-gunung tersebut. Kepala Balai kami sudah mengumumkan dan sekarang saya umumkan kembali kepada publik bahwa 5 gunung yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Yang pertama Gunung Gede Pangrango, yang kedua Halimun Salak, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Rinjani. Dengan segala hormat pendakiannya dihentikan karena cuaca ekstrim, dan juga masukan dari KL terkait, BMKG, Balai Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, ya, kami terus rapat. Akhirnya 5 gunung tersebut kami hentikan untuk keamanan. Pemirsa, 12 lokasi panggung hiburan menjadi titik fokus penjagaan Polda Metro Jaya dalam mengamankan pesta perayaan Malam Tahun Baru 2025 di Jakarta dan sekitarnya. Sebanyak 1.500 personil telah siap disiagakan untuk mengawal jalannya perayaan pergantian Tahun Baru 2025. Kepolisian Daerah Metro Jaya mengerahkan sebanyak 1.500 personil untuk mengamankan pesta perayaan Malam Tahun Baru 2025 di Jakarta dan sekitarnya. Mengutip laman infopublik.id, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi AD Arisyam Indradi menjelaskan, setidaknya terdapat 12 lokasi panggung hiburan yang menjadi titik fokus penjagaan, yaitu Gedung Panin Bank, kawasan SCBD, FX Sudirman, Hotel Orient, Gedung World Trade Center Sudirman, Wisma Nugra Santana, Kedubes Jepang, Gedung Sari Pasifik, kawasan Patung Kuda, Gedung UOB, kawasan Duku Atas GXB River, dan Lapangan Banteng. Sejumlah personil akan disebar di area Bundaran Senayan, area Lingkar Semanggi, area Bundaran HI, area Bundaran Patung Kuda, area Harmoni, area objek wisata seperti Ancol dan TMII untuk mengawal jalannya perayaan Malam Tahun Baru 2025 dengan aman, damai, dan tertib. Pemirsa, pemerintah memastikan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna transportasi baik darat maupun laut dalam mendukung pergerakan masyarakat saat Natal dan Tahun Baru. Sejumlah menteri pun turun langsung untuk melakukan pengecekan. Pemerintah terus memaksimalkan upaya pelayanan transportasi baik darat, laut, dan udara bagi masyarakat yang merayakan liburan Hari Raya Natal 2024 dan perayaan Tahun Baru 2025 ke daerah masing-masing. Sejumlah titik dikunjungi pemerintah mulai dari Terminal Penumpang Pelabuhan Nusantara Tanjung Priuk, Jakarta hingga ruas Jalan Tol Klaten Prambanan, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono meninjau kondisi arus penumpang serta memastikan kelancaran dan keamanan operasional transportasi laut, khususnya terkait dengan keberangkatan kapal KM Labubar milik PT Pelni Persero. AHY menyebut bahwa transportasi laut masih menjadi primadona, terbukti dari banyaknya masyarakat yang memilih pulang ke kampung halaman dengan menggunakan kapal laut. Ini sebuah upaya kita untuk meyakinkan bahwa transportasi laut di masa Nataru dan tentunya setiap saat bisa benar-benar melayani masyarakat. Per hari ini ada 82 kapal, 50 milik Kemenhub, kemudian 32 milik Pelni. Di antara 32 ada 26 yang merupakan kapal penumpang, di antaranya adalah KM Labobar ini, yang setiap tahun itu bisa hingga 5 jutaan lebih penumpang yang diangkut baik ke sektor barat, sektor tengah maupun sektor timur Indonesia. Dan kita tahu bahwa sektor transportasi laut ini juga harus terus diperkuat karena juga masih menjadi primadona, apalagi jika dihadapkan pada biaya perjalanan. Tentu biaya kapal rupiahnya lebih
efisien dibandingkan pesawat terbang. Tetapi memang jika dihadapkan dengan waktu tentu penerbangan lebih cepat. Selalu ada plus minus dari setiap moda transportasi, tetapi sekali lagi masyarakat kita juga masih sangat membutuhkan transportasi laut sehingga ke depan jumlah kapalnya harus semakin banyak karena untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan harus juga diremajakan. Di kesempatan terpisah, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Handono memastikan jalur tol Solo Yogyakarta YIA Kulon Progo pada segmen Klaten Prambanan sudah dapat digunakan pada masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Menurut Dodi, ruas tol Klaten Prambanan sepanjang 8,6 km tersebut saat ini sudah dioperasikan sejak 20 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 selama 24 jam. Meskipun usulan dari Korlantas hanya dibuka sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Hal ini untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik hingga malam hari. Kita diupayakan 24 jam. Kita melihat biasanya dari Jakarta sampai sini itu kan rata-rata yang masuk sini kan antara malam sampai dini hari ya. Itu sih dibangun tapi pasti dari pihak Polri, Korlantas pasti punya pertimbangan lain yang harus kita utamakan. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.